Kalau kita ini kan bukan isu baru ya, ini udah isu yang sudah sering disampaikan, dilontarkan oleh pihak Eropa ya, Uni Eropa. Dan kita melihat dampak dari kebijakan dari Eropa ini pasti ada. Namun kita melihat apa yang disampaikan oleh Uni Eropa tentang deforestasi ini kan sebenarnya sudah ditanganin oleh pemerintah kita. Dan kita mungkin ya, ini belasan tahun yang lalu kita itu masih relevan. Tapi sekarang ini udah hampir 10 tahun ini deforestasi kita sudah turun sekali. Banyak sekali kita sangat minim. Bahkan kebakaran hutan yang di 2014 sampai asapnya, kebakaran lahan gambut itu, sekarang itu sudah hampir tidak ada. Kita rasakan kan asap di mana-mana. Jadi deforestasi kita sudah tertanganin dengan baik dan yang paling penting bagi kita adalah data dan fakta ya. Data yang kita harus kuat itu adalah bahwa kita bisa membuktikan kepada Uni Eropa bahwa ini deforestasi kita sudah jauh menurun. Kita ada map data yang bisa kita tunjukkan. Dan banyak seperti kita juga ada sertifikasi ya. Banyak perusahaan-perusahaan kita juga lagi proses sertifikasi. Ada 2 perusahaan yang sudah kita dapatkan, anak perusahaan kita, dan sekarang lagi proses sertifikasi ISPO. Saya kira itu yang bisa menjawab sehingga dampak daripada kebijakan Eropa ini tidak terlalu kepada negara kita. Oke, baik. Nah, tadi dari apa yang Anda jabarkan, sebetulnya kan memang sudah ada prinsip-prinsip tata kelola yang ramah lingkungan, yang baik untuk lingkungan, ataupun juga prinsip Sustainable Development Goals ini juga sudah dilakukan oleh perusahaan sawit di dalam negeri begitu. Nah, tapi di satu sisi tadi selain langkah-langkah yang sudah kita lakukan, tentu ini juga perlu dipromot, perlu disampaikan juga kepada Uni Eropa begitu ya, agar kita juga istilahnya bisa fight back lah, kita bisa melawan dengan argumen yang juga cukup keras dan sudah dibuktikan tentunya. Nah, kesempatan kita untuk menyampaikan hal ini kepada Uni Eropa seperti apa sih? Ya, ini kita beberapa forum kita harus sampaikan, forum formal maupun seperti yang sekarang kita bicarakan, yang ini juga menjadi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana di dalam negeri kita ini semua pihak bisa berkolaborasi antara perusahaan swasta, pemerintah, dan semua masyarakat itu bisa mengetahui hal sebenarnya yang apa yang telah kita lakukan di dunia perusahaan yang bergerak di bidang sawit ini juga sudah mengetahui bahwa tata kelola untuk perkebunan dan industri sawit kita sudah jauh membaik dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ya. Kalau kita melihat di contohnya industri sawit ini kan dituduhkan bahwasanya dihasilkan dari penebangan pohon, kemudian deforestasi yang hal-hal negatif lah, merusak lingkungan dan yang lain. Sebenarnya yang pada faktanya adalah industri sawit ini sebenarnya dan perkebunan sawit ini adalah ramah lingkungan. Ini yang sering jarang yang dibicarakan. Sangat ramah lingkungan. Bahkan ini bisa menurunkan gas emisi dengan zero waste ya. Kita industri sekarang ini kita di Riau, satu perusahaan yang kita bangun di pabrik PKS dan refinery kita mau bangun 5, sekarang lagi progres ya. Ada 5 industri yang di sampingnya itu akan kita bangun dengan value added yang besar dan selain zero waste juga zero emisi dengan value added yang juga sangat manfaatnya sangat besar. Contohnya gini, empty bunch itu janjangan kosong dari sawit itu kan banyak sekali manfaat. Ya. Sekarang ini banyak pabrik kelapa sawit kita ini masih menggunakan tungku bakar, dibakar dengan polusi udara. Tapi sebenarnya kita lakukan itu sebaliknya. Itu waste management itu bisa dijadikan bahan bakar, bisa mengurangi dampak lingkungan,
kemudian value added-nya juga kita juga sisanya bisa kita gunakan untuk pupuk kompos, yang jarang sekali orang memikirkan hal ini. Kita sekarang kesulitan kompos, kesulitan pupuk kimia. Padahal kalau kita sebenarnya itu 70% 70% kita menggunakan pupuk kompos, 30% kita gunakan pupuk kimia, itu the best. Itu yang terbaik. Tanahnya nggak rusak. Kalau 100% kita pupuk kimia sekarang ini harganya naik 300%. Itu yang kita harus pikirkan, jangan sampai kita import terus pupuk kompos, pupuk kimia yang bisa merusak lahan kita yang subur. Kenapa kita tidak menggunakan empty bunch itu, menggunakan itu dengan 30% pupuk kimia, itu sudah lahan kita akan subur. Oke,